Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with Selamat sore, seorang calon haji asal Kabupaten Bandung gagal menunaikan ibadah haji lantaran perkara administrasi. Ia dipulangkan ke tanah air dengan kondisi masih mengenakan pakaian ihram tanpa diizinkan membawa koper. Pemulangan paksa ini terjadi karena visa haji reguler Harry dinyatakan tidak aktif. Kita akan elaborasi lebih mendalam sesaat lagi. Saya Ayu Rahmawati, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah menggagalkan keberangkatan sebanyak 719 calon jemaah haji ilegal yang memanfaatkan negara transit bebas visa untuk menunaikan ibadah haji secara non-prosedural. Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkapkan ada pihak asing yang tidak suka melihat Indonesia bersatu dan menjadi kuat, hingga upaya mereka membiayai LSM untuk mengadu domba. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini terjadi lonjakan kenaikan virus COVID-19 di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk ditemukan kembali kasusnya di Indonesia. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto selama sekitar 3 jam di Istana Negara Selasa sore, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan terkait lonjakan virus COVID-19. Ia mengatakan saat ini memang terjadi lonjakan kenaikan virus tersebut di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk ditemukan kembali di Indonesia. Meski demikian, ia meminta masyarakat tidak perlu panik dan khawatir sebab varian yang menyebar relatif tidak mematikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Selasa sore tiba di Istana Negara Jakarta untuk melangsungkan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Rapat kali ini akan membahas sejumlah topik, salah satunya adalah angka kenaikan virus COVID-19. Saat tiba di Istana, Menteri Kesehatan meminta agar masyarakat Indonesia tak khawatir dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia Tenggara. Budi mengatakan virus COVID-19 yang saat ini meningkat merupakan subvarian Omicron JR1 yang memiliki tingkat fatalitas rendah. Ia juga menyebut gejala COVID-19 yang sedang merebak ini hanya seperti sakit flu biasa. Memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik. Dalam kesempatan lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran terkait himbauan merebaknya kembali virus COVID-19. Ia menyebut hal ini bentuk kewaspadaan dari pemerintah. Karena kita sadar di beberapa negara tetangga ada peningkatan kasus COVID lagi. Di negara kita juga ditemukan beberapa kasus positif. Yang tertinggi mungkin minggu ke-19 kemarin 3,68% positivity rate-nya. Jadi kalau dari 100 orang diuji spesimennya ada 3,68 atau hampir 4 orang yang terindikasi positif. Ini bentuk kewaspadaan, ya. Jadi mungkin bisa mengingatkan kita kembali ke protokol hidup sehat yang pernah kita jalankan. Hasan Nasbi meminta agar masyarakat Indonesia untuk kembali menerapkan protokol hidup sehat seperti membiasakan mencuci tangan dan menggunakan masker bila merasa kurang sehat. Bella Mulahela, Fadli Julian, Jakarta. Sejumlah negara di Asia kembali mencatat peningkatan tajam kasus penularan COVID-19 sejak bulan Mei 2025. Dan berikut deretan negara di Asia yang melaporkan lonjakan kasus COVID-19 berdasarkan data yang kami himpun dari laman cnnindonesia.com. Negara pertama adalah Tiongkok. Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit Tiongkok mencatat sebanyak 168.507 kasus COVID-19 di seluruh negeri sejak April lalu. Dari sekitar 5% sampel yang dianalisis, semuanya merupakan varian Omicron dengan subvarian utama seri XDV. Selanjutnya, Thailand. Dari data WHO, negeri Gajah Putih berada di urutan pertama dengan 69,2 ribu kasus COVID-19 selama kurun waktu April hingga Mei.
Ketiga adalah Korea Selatan. Menurut data pengawasan negeri Gingseng, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 sekitar 100 orang selama sebulan terakhir. Kemudian ada Malaysia. Berdasarkan situs Kementerian Kesehatan negara ini, kasus aktif COVID-19 berada di angka 8.609 pada Mei. Dan terakhir adalah Singapura. Negeri Singa mencatatkan kenaikan kasus COVID-19 dengan perkiraan 14.200 kasus pada awal Mei. Jumlah itu naik lebih dari 11.000 dibandingkan pekan sebelumnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pun menyarankan semua negara untuk terus menerapkan pendekatan terpadu berbasis resiko dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Lebih lanjut, WHO melaporkan sejauh ini peningkatan COVID-19 teramati terjadi di negara-negara di kawasan Mediterania Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik Barat. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Bisnis Digital 2024 Universitas Lampung, Pratama Wijaya Kusuma, meninggal dunia diduga akibat dianiaya senior. Menyikapi hal ini, pihak Unila telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan fisik saat berlangsungnya Diksar Mahepel FEB Unila. Puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila menggelar aksi unjuk rasa pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma. Aksi yang digelar pada 28 Mei 2025 ini menuntut Rektor dan Dekan FEB Unila bertanggung jawab atas meninggalnya Pratama diduga akibat kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Kekerasan itu diduga terjadi saat korban mengikuti pendidikan dasar atau Diksar Organisasi Mahasiswa Pencinta Alam yang digelar pada 10 hingga 14 November 2024. Diksar tersebut diikuti oleh 6 mahasiswa baru termasuk Pratama. Menurut kesaksian korban lainnya, Pratama mengalami kekerasan fisik berulang. Sejak kembali dari kegiatan tersebut, kondisi kesehatannya menurun dan ia tidak lagi mengikuti kegiatan perkuliahan. Setelah dirawat di RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung, Pratama meninggal dunia pada 28 April 2025. Tak hanya Pratama, mahasiswa lain bernama Muhammad Arnando Alfaris juga menjadi korban kekerasan saat Diksar. Ia mengalami pecah gendang telinga dan gangguan pendengaran. Alfaris juga mengaku sudah pernah melaporkan kejadian ini ke pihak dekan, namun justru diminta tutup mulut. Saya trauma masih, dan saya lebih takut kalau ada lagi korban yang berikutnya, karena bentar lagi ada maba. Sejak saya coba laporan itu dan rupanya saya dapat keadilan. Jadi waktu saya ngelapor ke dekanat, bukan dapat keadilan, tapi saya malah disuruh tutup mulut. Itulah dimana saya putusin untuk berhenti kuliah lagi. Menyikapi hal ini, pihak Unila telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan fisik saat berlangsungnya Diksar Mahepel FEB Unila. Yang saya pentingkan itu kan ada dari orang tuanya kan, yang menyatakan bahwa anaknya meninggal karena ikut SAR yang berdasarkan mungkin kronologis kesehatan tertentu. Nah, karena itu belum ada, ya saya nggak berani lah menghukum organisasi yang lain tanpa bukti yang kuat gitu. Itu kira-kira ininya. Muhammad Arnando Alfaris bersama 3 mahasiswa Universitas Lampung yang diduga menjadi korban kekerasan senior saat pendidikan dasar Organisasi Mahasiswa Pencinta Lingkungan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Pihak kuasa hukum juga akan mendorong keluarga almarhum Pratama Wijaya Kusuma, korban meninggal dunia akibat dianiaya seniornya, berani mengungkap kasus tersebut. Sugianto, Lampung. Baru-baru ini dunia pendakian gunung dan pecinta alam tanah air dihebohkan dengan insiden viral yang melibatkan operator open trip. Ini karena adanya tudingan sebuah operator open trip melakukan praktek booking lahan camping di beberapa lokasi gunung di tanah air. Tadi tuh kita udah pasang tenda di sini, terus katanya itu udah di-booking. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pendaki mengaku diusir usai mendirikan tenda di pos Pelawangan 2 Gunung Rinjani. Video ini diunggah oleh akun TikTok Anak Pak Do. Dalam narasinya, ia diusir meski sudah mendirikan tenda.
Hal ini karena lokasi tempat ia mendirikan tenda sudah di-booking oleh operator OpenTrip. Unggahan ini pun ramai mendapatkan beragam komentar dari warganet. Video lain diunggah akun TikTok siputgunung.id. Dalam unggahan video akun itu, terlihat lahan camping yang sudah penuh dengan tenda dari salah satu operator, menyebabkan pendaki lain sulit untuk mendirikan tenda. Unggahan yang menyebar luas di media sosial ini menjadi polemik di dunia maya. Mayoritas mengecam praktek booking lahan camp karena dianggap tidak sesuai dengan etika pendakian. Gunung seharusnya menjadi ruang terbuka untuk semua dengan prinsip siapa cepat ia dapat. Sementara itu, operator OpenTrip 3 Dewa Adventure yang dituding melakukan praktek booking lahan memberikan klarifikasi resmi lewat akun Instagram mereka terkait tuduhan yang ditujukan. Dalam surat klarifikasinya, mereka menyatakan tidak pernah melakukan praktek booking lahan. Mereka juga mengklaim telah melakukan investigasi internal serta evaluasi terhadap sistem kinerja SDM mereka, termasuk para guide dan porter lokal untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai prosedur. Selain itu, pihak 3 Dewa Adventure juga siap menempuh jalur hukum terkait penyebaran berita hoax yang dinilai telah mencemarkan nama baik organisasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Upaya pencarian korban longsor di lokasi tambang Gunung Kuda Cirebon pada hari kelima belum membuahkan hasil. Sejumlah keluarga pun terus mendatangi posko tim SAR gabungan di lokasi longsor, termasuk seorang kakek yang mencari keberadaan anaknya yang merupakan seorang supir truk. Hingga di hari kelima atau pada Selasa siang, upaya pencarian korban longsor Gunung Kuda terus dilakukan. Sejumlah keluarga mendatangi posko tim SAR gabungan di lokasi longsor di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat untuk mencari keberadaan anggota keluarga mereka. Salah satunya Sudirman, seorang kakek berusia 85 tahun ini hampir setiap hari mendatangi posko pencarian di sekitar lokasi longsor tambang Gunung Kuda. Selain melihat data di pusat data posko, sesekali Sudirman menanyakan kepada petugas tim SAR gabungan soal anak bungsunya yang bernama Heri Santono atau biasa disapa Tono. Tono diketahui merupakan sopir truk yang diduga turut menjadi korban dan masih tertimbun longsor. Hingga Selasa siang, dia belum ditemukan. Sementara itu, truk yang biasa digunakan Tono terlihat di sekitar lokasi longsor dengan kondisi mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan bagian kabin truk hancur akibat tertimpa longsor bebatuan. Ya, sebenarnya anak ketemu. Oh, anak bapak juga di ini? Ya, yang si Tono sih. Ini, putra saya. Kalau sehari-hari si Tono Oke. Oke. Jadi sampai sekarang belum ditemukan ya? Harapannya bapak sendiri gimana? Harapannya? Ya, main ketemu. Iya. Sementara itu, upaya pencarian terhadap korban longsor pada hari kelima atau Selasa belum membuahkan hasil. Sejumlah kendala dialami petugas dalam proses pencarian, seperti ketebalan material longsor bebatuan yang bisa mencapai lebih dari 3 meter, serta sempat terjadi gerimis yang membuat pencarian sempat dihentikan sementara. Petugas pencarian yang bekerja di zona merah ini juga dihantui longsor susulan yang masih sering terjadi sejak kejadian longsor pada Jumat lalu. Kesulitan yang paling mendasar saat ini memang tantangan kita yang cukup berat dan cukup perlu diwaspadai adalah terjadinya longsor susulan. Itu yang selalu kita antisipasi dan kita selalu perhatikan, karena di setiap kita bekerja, faktor keamanan bagi para pekerja ini atau operator ini perlu diutamakan. Jadi jangan sampai kita mencari korban, kita juga sendiri yang nantinya ada permasalahan. Pada pencarian korban longsor Gunung Kuda hari kelima atau pada Selasa, tim pencarian mengerahkan anjing pelacak serta mendatangkan alat total station untuk mendeteksi getaran untuk mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Jadi Komara, Cirebon, Jawa Barat. Dan usai jeda kita akan dengarkan respon tim Was Haji DPR menyoal adanya jemaah dengan visa reguler yang terpaksa dipulangkan karena visanya dibatalkan sepihak. Jangan kemana-mana pemirsa.
In association with Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan mengupdate informasi terkini mengenai pelaksanaan ibadah haji 2025. Heri Risdianto, calon haji asal Kabupaten Bandung, gagal menunaikan ibadah haji lantaran perkara administrasi. Heri merupakan calon haji dari kloter 27 embarkasi Kertajati yang telah tiba di Jeddah. Ia dipulangkan ke tanah air dengan kondisi masih mengenakan pakaian ihram tanpa diizinkan membawa koper. Pemulangan paksa ini terjadi karena visa haji reguler Heri dinyatakan tidak aktif. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak melalui sambungan Zoom pada Rabu siang menyatakan pihaknya tengah mencari letak kesalahan administrasi terkait dipulangkannya Heri Risdianto. Kedua, Mas, yang juga harus sangat perlu dievaluasi itu adalah tata kelola administrasi. Nah, jamaah haji kita yang dipulangkan tersebut kan ada permasalahan administrasi mulai dari dalam negeri, ya, beliau embarkasi Jawa Barat, embarkasi Bandung kalau saya tidak keliru, itu yang kemudian kami sudah minta untuk diselidiki di mana miss-nya, di mana masalah administrasinya, apakah ada kesalahan di pihak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Barat, atau kemudian ada kesalahan di pihak Syarikah, atau ada kesalahan di pihak Kementerian Agama di pusat. Itu yang kemudian kemarin kami sampaikan kepada teman-teman panitia penyelenggara ibadah haji tahun ini. Heri Risdianto, seorang jemaah calon haji Indonesia, harus merasakan kekecewaan lantaran dirinya tidak bisa beribadah haji setelah sampai di Tanah Suci. Jemaah dengan visa reguler ini terpaksa dipulangkan hanya dengan mengenakan kain ihram tanpa koper setelah visanya dinyatakan dibatalkan sepihak. Lantas di mana letak kesalahan hingga hal ini bisa terjadi? Kita akan bahas bersama Abdul Fikri Fakih, anggota Timwas Haji DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jakarta, Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ayu. Di sini masih jam 12. Baik, Pak Fakih, ini cukup mengagetkan ya, karena ada seorang jamaah calon haji atas nama Heri Risdianto akhirnya terpaksa dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi karena visanya dibatalkan sepihak atau no visa bahasanya. Berdasarkan hasil investigasi dari Timwas Haji DPR, hal ini kenapa bisa terjadi, Pak? Letak kesalahannya ada di mana sebenarnya? Ya, terima kasih. Ini sebetulnya sudah terjadi sebelumnya ya, tanggal 6 Mei itu ada peristiwa dari NTB dan jamaah haji sudah berangkat dari Indonesia, kemudian sampai ke Madinah, dan di Madinah dipulangkan. Ternyata yang bersangkutan sedang dapat sanksi, dulu pernah menjadi tenaga kerja TKI di Saudi, kemudian mendapatkan sanksi 10 tahun tidak boleh ke Saudi, tetapi baru 7 tahun dia datang. Saya kira ini hampir sama ya, mirip-mirip. Jadi ternyata kan saya konfirmasi ke Pak Dirjen PHU bahwa itu yang kita tidak ini, Pak Fikri katanya, antara IHAJ di Saudi dengan Siskohat itu ternyata nggak nyambung. Jadi ini kan tidak boleh terjadi, dan itu kan kesalahan sepenuhnya sebetulnya di pihak kita sebagai penyelenggara atau pemerintah. Mestinya ini juga saya minta untuk supaya itu mendapatkan kompensasi, advokasi, karena menurut Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji ini atau undang-undang ini ada eksis itu karena untuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Dan kalau ada masalah begini, mestinya warga negara Indonesia wajib untuk mendapatkan perlindungan lewat kementerian terkait. Nah, sekarang ini Pak Heri ya? Ya, Pak Heri, betul Pak. Heri Risdianto Waridin, itu dari Kertajati kalau nggak salah. Betul. Nah, dari Kertajati. Ini juga saya sudah mendapatkan
kronologinya dari Kantor Urusan Haji Republik Indonesia, daerah kerja bandara. Kesimpulannya sama, ini juga jadi ada proses, tidak tahu ini yang benar yang mana, karena yang bersangkutan merasa tidak membatalkan dan sebagainya, tapi ada pembatalan dan ada penggantian. Nah, sehingga ini tidak ada kemudian komunikasi kepada yang bersangkutan sampai yang bersangkutan tidak mengaku bahwa pernah mengajukan. Ini yang benar yang mana tidak tahu, tetapi ada dokumen ini kronologi dan hasilnya satu, permohonan dispensasi ditolak oleh pihak imigrasi Arab Saudi karena sudah masuk ke sini, tetapi untuk mendapatkan dispensasi dan mendapatkan masuk exit permit entrance gitu, masuk ke sini nggak bisa. Jadi pihak imigrasi Saudi menolak. Mereka tetap meminta visa baru sebagai syarat masuk, sehingga pada tanggal 31 Mei ini pihak imigrasi Arab Saudi memutuskan untuk memulangkan jemaah ke Indonesia. Nah, ini saya kira sekali lagi kalau sudah seperti ini kan berarti bukan jamaahnya. Jadi ini sepenuhnya berarti sistem kita itu tidak kompatibel antara IHAJ dengan Siskohat. Kemudian ada proses-proses, mungkin ada nggak tahu yang benar yang mana, minta untuk dibatalkan, mungkin akan mundur tahun yang akan datang atau apa segala macam. Lepas dari itu semuanya, tetapi sebagai warga negara Indonesia, Pak Heri ini harus mendapatkan perlindungan. Kalau misalnya harus ini, ya harus ada jaminan tahun yang akan datang mungkin harus diberangkatkan. Oke. Begitu. Pak Fakih, tadi Anda mengatakan bahwa ada pembatalan dari pihak Pak Heri dan juga diganti namanya. Apakah ada informasi siapa yang menggantikan namanya? Ada di sini, ada catatannya ini. Jadi tadi ada nomor 4 ya, nomor 24 itu, ini ada Heri Riswanto Waridin dari Kota Bogor, diganti oleh Robiani. Ini dari mananya nggak ada. Ya, itu jadi Heri Restianto Waridin Kota Bogor, sekian diganti oleh Robiani. Jadi ini makanya berarti kan ada proses ini. Tetapi di sini sudah ditolak karena setiap orang, saya kan datang ke sini mesti kan dapat visa tuh. Ya, ketika visa itu sudah di print, kemudian ternyata visa itu keluar tapi sudah ditolak oleh sini, tidak mendapatkan konfirmasi, atau di IHAJ kita di Indonesia ini tidak mendapatkan update, itu saya kira fatal menurut saya. Jadi tidak benar, saya kira menurut saya ini yang perlu nanti. Jadi saya kemarin dengan Kementerian Agama, kemudian dengan BPH juga mendengarkan semuanya. Ada juga, ini kan bukan urusan haji, ini kadang-kadang hanya urusan Kementerian Agama saja, padahal kan juga Dubes sana juga harus ikut serta, kemudian juga Konjen Mekah juga harus peduli dengan hal-hal begini, karena kepentingannya adalah pemerintah atau negara ini melindungi warga negara untuk menjalankan aktivitasnya termasuk ibadah supaya lancar. Nah, ada masalah global, yaitu ini visa, karena tidak hanya Indonesia ini, tapi masalahnya nanti ada furoda itu, tapi ini bukan masalah ini. Dan tetapi ini juga harus mendapatkan perhatian. Yang kedua masalah teknikal, yaitu bahwa dari sana kan pemerintah, semua Kementerian Agama yang ada panitianya kan Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen PHU. Tapi sampai sini kan diserahkan ke private sector, yaitu syarikah. Nah, ini kok juga masalah luar biasa. Dan terakhir bahwa kayaknya ini masalah aktualnya, pemerintah Saudi itu nanti ke depan sudah nggak mau ribet-ribet, semuanya di satu aplikasi namanya Masar Nusuk. Nah, semuanya itu nanti akan valid atau tidak nanti lewat nusuk itu, Masar Nusuk. Itu yang perlu dipelajari, dan ini sekali lagi kalau bagi yang sudah lewat ya nggak ada lagi kecuali advokasi, karena undang-undangnya, amanahnya adalah pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan ini harus dilindungi. Saya kira begitu, Mbak. Oke, Pak Fakih yang membuat kami juga bertanya-tanya sebenarnya dalam kasus Pak Heri ini beliau sudah mendapatkan visa, bisa terbit dan juga sudah diunduh di Indonesia sampai di Arab Saudi dinyatakan visanya sudah dibatalkan sepihak. Kalau masalah visanya ini sebenarnya masalahnya di mana, Pak? Apakah di Kementerian Agama atau di otoritas Arab Saudinya? Dan apakah ini sebenarnya pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya? Di tahun sebelumnya saya tidak tahu, tetapi ini yang jelas berarti kalau lihat kesimpulan ini, kronologi ini ya di pihak kita, di Kementerian Agama berarti dalam hal ini sekarang. Karena ya sudah ada pembatalan, tapi kok nggak nyampe sana, masih di ini apa, masih bisa di print. Ya kalau sudah di print, dan ini kan harusnya mendapatkan perlindungan dari mereka. Tapi tidak masuk, nah, ternyata di sini sudah dibatalkan. Ya ini saya tidak tahu nanti sistemnya. Kalau pengakuan dari Dirjen PHU sih memang ada ketidaksinkronan antara IHAJ di Saudi dengan Siskohat di Indonesia. Terutama ini sebelum Pak Heri Prestianto Waridin ini, yaitu yang dari NTB itu. Nah itu kenapa bisa terjadi? Kenapa lolos? Kenapa sampai sana baru dipulangkan? Kalau begitu kan masalahnya tinggal nunggu saja 3 tahun yang akan datang dia sudah selesai banningnya. Nah ternyata yaitu Pak tidak nyambung antara Siskohat dengan IHAJ yang dimiliki oleh Kementerian Haji di Saudi. Nah nanti saya kira Masar Nusuk ini harus betul-betul dipelajari betul karena semua orang bisa mengakses dan semua orang bisa daftar. Berarti nanti itu harus ada reformasi kebijakan tentang penyelenggaraan haji ke depan. Begitu, Mbak Ayu. Baik, Pak Fakih, jadi kan Anda tadi mengatakan bahwa ini kesalahannya ada di kita, di Kementerian Agama begitu. Apakah sudah ada koordinasi atau mungkin untuk duduk bersama Pak Herinya dan juga Kementerian Agama? Karena kalau kita melihat Pak Heri ini kan pasti sangat sedih begitu ya, sudah sampai di Arab Saudi, akhirnya harus kembali pulang ke Indonesia. Terutama Pak Heri ini juga datang bersama keluarganya, bersama istri, anak-anak dan juga orang tuanya begitu. Pasti kekecewaannya sangat mendalam. Ini sudah dimediasi, sudah difasilitasi untuk berdiskusi belum, Pak? 203.000 orang haji reguler, memang ada masalah-masalah yang fatal, terutama yang tentang visa ini. Ya ingat saya jumlahnya 3, 2 diantaranya yang tadi, yang NTB dan 1 Pak Heri ini. Dan Pak Menteri kemarin kan ketemu di Makkah di Mekah, ketemu dengan tim WAS bahwa semua problematika nanti akan diselesaikan dengan beberapa pihak, termasuk juga ini nanti yang haji furoda, meskipun itu bukan ini kan B2B itu, business to business, karena itu dengan pihak swasta, tapi kan masyarakatnya adalah masyarakat Indonesia. Sekali lagi Pak Menteri sudah menyampaikan di depan tim WAS bahwa problematika terutama yang sudah terjadi, terus juga Pak Dirjen juga nanti akan kita selesaikan, karena secara khusus bagaimanapun tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang kececer, ini masih ada yang kececer. Nah ini belum, ini besok kan mau Arafah ini. Ini memang problematika besar, kita sedang konsentrasi mempersiapkan bagaimana supaya besok bisa berangkat semuanya, sementara sebagian di antara jamaah haji itu masih belum jelas sampai jam 12 tadi, ada yang masih belum dijemput, ada yang masih bilang belum dapat nusuk dan sebagainya. Janjinya bahwa semua jamaah haji dari Indonesia reguler ataupun khusus semuanya akan mendapatkan kartu nusuk. Itu jaminnya begitu. Sebetulnya janjinya tanggal 3 kemarin sampai jam 20 tadi malam. Tapi sampai pagi ini masih belum selesai. Nah masalahnya adalah di print, karena di print out. Nah itu jadi Kementerian Agama sudah berkomitmen akan menyelesaikan. Mudah-mudahan nanti segera diselesaikan. Pak Heri juga, kan hanya beberapa orang ya. Kalau 3 orang, se-Indonesia dari 3.000 jamaah haji reguler mestinya harus diselesaikan dengan baik dan harus ada jaminan mestinya apakah tahun depan
berangkat haji atau bagaimana saya kira mudah-mudahan ada penyelesaian yang menguntungkan atau yang tidak merugikan. Terutama jamaah haji Indonesia. Begitu Mbak Ayu. Baik, kita sama-sama berharap ada kompensasi yang setimpal dari masalah ini untuk Pak Heri dan juga seluruh jemaah haji yang mungkin saat ini belum menerima kartu nusuk. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasinya Pak Abdul Fikri Fakih, anggota Tim Was Haji DPR RI. Selamat sore waktu Indonesia Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ayu dan CNN semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama musim keberangkatan haji tahun 2025, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah menggagalkan keberangkatan sebanyak 719 calon jemaah haji ilegal. Mereka teridentifikasi menggunakan visa kerja temporer dan memanfaatkan negara transit bebas visa untuk menunaikan ibadah haji secara non-prosedural. Pada periode 23 April hingga 31 Mei 2025, sebanyak 719 orang dicegah berangkat ke Tanah Suci secara tidak resmi. Para jemaah haji ini berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. Mereka menggunakan modus transit ke negara-negara bebas visa seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, lalu melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi dengan visa kerja temporer, bukan visa haji. Biaya yang mereka keluarkan untuk nekat berhaji lewat jalur ini mencapai 139 hingga 175 juta rupiah per orang. Sebagian besar terdeteksi dari ciri fisik dan atribut yang menyerupai jemaah calon haji, namun ada juga yang berkamuflase sebagai wisatawan. Proses identifikasi dilakukan lewat wawancara dan pemeriksaan dokumen lebih dalam oleh petugas imigrasi, apalagi setelah pemerintah Arab Saudi membatalkan visa haji furoda Indonesia. Petugas imigrasi baik dari Indonesia maupun Arab Saudi menjadi lebih ketat melakukan pemeriksaan administrasi. Sedangkan yang lainnya Pak, ada modus yang digunakan seperti mereka berangkat layaknya penumpang umum yang ingin berwisata atau liburan dengan tujuan negara-negara di ASEAN, yaitu negara bebas visa, seperti ke tujuan Kuala Lumpur, tujuan Singapura, Bangkok. Mereka tentunya akan sangat sulit kami identifikasi. Apalagi mereka berangkat seperti layaknya turis wisatawan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang non ibadah. Sehingga dari situ kemungkinan itu mereka ada yang bisa lolos karena memang kami tidak bisa tunda keberangkatannya untuk tujuan berlibur, akan tetapi ada juga yang berhasil kami tunda ketika ditemukan oleh petugas hasil interview mereka menggunakan visa non haji tujuan Saudi Arabia. Hasil beragam mewarnai hari kedua gelaran Indonesia Open 2025 di Istora Senayan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. In association with Hasil beragam mewarnai hari kedua gelaran Indonesia Open 2025 di Istora Senayan. Jonathan Christie meraih kemenangan dramatis di laga pertamanya sebagai pemain non-pelatnas, sementara dua wakil ganda campuran Indonesia harus tersingkir di babak 32 besar. Untuk pertama kalinya tampil sebagai profesional di luar pelatnas, Jonathan Christie sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar menghadapi Jason Tay dari Singapura. Jojo sempat kesulitan di game pertama dan kalah telak 8-21. Namun Jojo bangkit di game kedua, bermain lebih tenang dan menekan lewat smash-smash tajam. Ia membalas dengan skor 21-11 dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Di game ketiga, Jojo tampil percaya diri dan mendominasi permainan. Ia menutup pertandingan dengan skor 21-12 dan memastikan langkahnya ke babak selanjutnya. Dan ya, Jason juga bermain cukup baik. Dari servisnya juga saya nggak expect dia bisa bolanya itu melintir dari servis, dan itu cukup menyulitkan untuk shuttlecock yang cukup cepat. Jadi adaptasinya lebih ketenang dan lebih menerapkannya lebih nggak buru-buru lah.
Sementara itu hasil kurang memuaskan diraih dua wakil ganda campuran Indonesia. Rinov Rivaldi Pita Mentari gagal melewati pasangan Singapura Hiyong Kaiteri Jin Yujia dalam laga 3 set 21-9, 17-21 dan 19-21. Nasib serupa juga dialami Rehan Naufal Gloria Emmanuel Wijaya yang harus mengakui keunggulan pasangan Prancis Tom Kichel dan juga Delphine Delrouet. Setelah menang 21-17 di game pertama, Rehan Gloria kehilangan kendali di set kedua dan ketiga. Di set penentuan setelah unggul 5 poin, mereka justru terkejar dan akhirnya kalah dramatis 22-24 karena kesalahan pengembalian bola di poin krusial. Jonathan Christie akan kembali berlaga di babak 16 besar, membawa harapan untuk publik Istora. Sementara tersingkirnya dua pasangan ganda campuran menjadi evaluasi penting bagi sektor tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Ganda putri Indonesia Leni Tria Mayasari Siti Fadia Ramadanti harus melalui pertarungan ketat 3 game sebelum memastikan lolos ke 16 besar Indonesia Open 2025. Leni Fadia menundukkan wakil Malaysia Go Pei Ki Teo Mei Sing 19-21, 21-16, dan 21-19. Di game pertamanya, Leni dan Fadia gagal keluar dari tekanan lawan hingga akhirnya menyerah 19-21. Di game berikutnya, ganda putri Indonesia yang juga juara Thailand Master 2025 ini mampu bangkit. Kemenangan 21-16 yang diraih Leni Fadia di game kedua membuat pertandingan harus diselesaikan lewat rubber game. Game penentuan akhirnya menjadi milik Leni Fadia. Tampil tenang di momen krusial, keduanya memastikan satu tempat di babak 16 besar setelah menang 21-19. Tadi kita masih kayak ini nyoba lapangan, bisa berapa lapangannya juga ya, karena lapangannya nggak gampang, soalnya kayak anginnya juga kemana-mana gitu, jadi ada penangkapan gitu ya, jadi kita masih adaptasi. Sebenarnya kan kalau misalnya kan udah selesai, udah on buat main ke Putra, cuman tadi kalau aku sih dari set pertama sampai set ketiga itu terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri di poin-poin penting, poin-poin kuat, terus banyak melakukan kesalahan. Buat nextnya pengen lebih tetap lagi, lebih tenang lagi, lebih tough lagi. Dari nomor tunggal putri, langkah pemain Indonesia Komang Ayu Cahya Dewi harus terhenti di babak pertama Indonesia Open 2025. Bertemu dengan tunggal putri Cina Taipei, Xiang Tilin, Komang kalah straight game 19-21 dan 10-21. Hasil ini membuat putri KW menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia yang masih bertahan di Indonesia Open 2025. Timnas Indonesia akan menjalani laga kunci dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis nanti. Lalu seperti apa optimisme publik jelang laga ini dan bagaimana kan skuad Garuda untuk berjaya? Kita simak informasinya. Misi balas dendam akan diusung Rizky Ridho dan kawan-kawan pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Cina. Pada pertandingan sebelumnya di Qingdao Youth Football Stadium Oktober 2024 lalu, skuad Garuda takluk 2-1. Meskipun demikian, fakta ini tak menyurutkan optimisme publik. Optimis menang dengan materi pemain, meskipun ada beberapa pemain yang nggak hadir ya, nggak bisa memperkuat timnas kita ya. Para pemain yang akan absen seperti penjaga gawang Martin Pas pun dinilai memiliki pengganti sepadan dalam diri Emil Audero. Emil itu ya ini saatnya dia ngebuktiin diri. Kalau dia tuh emang benar-benar udah pemain kelas dunia ya, apalagi dia sebelumnya kan tampil di pernah bergabung di Liga Serie A ya. Itu di Inter juga pernah, terus di Juve meskipun jadi pilihan kedua, ya mudah-mudahan Emil bisa nunjukin performa yang bagus. Sebagian lain menekankan pentingnya anak-anak asuh Patrick Kluivert memenangkan laga ini. Ini penting ya, krusial buat timnas Indonesia
soalnya kita pas di Cina kalah 2-1 kan. Jadi timnas Indonesia harus mengumpulkan poin maksimal kalau mau lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau misalkan kita kalah dari Cina dan setelah itu kita lawan Jepang, peluangnya sangat sulit sekali bagi timnas untuk bisa lolos ke World Cup 2026. Jadi saya harap timnas harus berjuang mati-matian agar bisa lolos ke Piala Dunia dan seenggaknya sudah mengamankan peringkat 3 atau keempat lah agar bisa lolos. Emil Audero yang musim lalu dipinjamkan ke klub Serie B Italia Palermo mengaku dirinya tak merasa tertekan menggantikan PAS. Ia justru antusias untuk melakoni debutnya. Of course, I have the possibility to play my first time here for Indonesia, so it's a big pleasure, and I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. Pengamat sepak bola Firzi Idris menilai timnas tetap harus waspada terhadap taktik Catenaccio yang diterapkan oleh The Dragons seperti pada pertemuan pertama. Dia percaya bahwa tim yang dia latih ini bisa mendapatkan hasil lebih bagus ketimbang di Qingdao ya, di mana kita itu tadi mendapatkan possession lebih banyak, shot on goal lebih banyak, shot on target lebih banyak. Tapi sayangnya China masih bisa menciptakan big chance, kategori big chance lebih besar daripada kita. Dan ini yang harus kita harus hati-hati lagi dari strategi defensive counter attack yang dipertunjukkan oleh China sepanjang di round 3 ini. Pertandingan ini pun dapat menjadi penentu lolos atau tidaknya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Baik secara otomatis dengan finish di peringkat kedua, ataupun lanjut ke ronde keempat bila finish di peringkat 3 atau 4 grup C. Partai final Liga Champions musim ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi timnas Indonesia jelang menghadapi timnas Cina nanti. Bagaimana di partai final tersebut, PSG ketika menyerang dapat memperlihatkan pergerakan tanpa bola yang begitu cair dan begitu agresif ketika kehilangan bola. Dan hal ini membuat mereka mampu meluluh lantakan Inter yang merupakan pertahanan terbaik Eropa saat ini. Dan supporter pun seharusnya bisa menciptakan atmosfer yang bergemuruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menciutkan nyali para pemain The Dragons. Dan apabila ini dapat dilakukan, maka bukan tidak mungkin timnas Indonesia dapat menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Diego Basro, Indra Setiawan Widodo, Jakarta. Pelaku usaha di Bali mengeluh terkait adanya warga negara asing yang ikut mengais rejeki di sektor pariwisata secara ilegal. Pelaku usaha meminta pemerintah segera menertibkan WNA yang ikut mengais rejeki di sektor UMKM yang digeluti warga lokal. Sementara pengamat ekonomi Universitas Udayana menilai munculnya usaha ilegal WNA sebagai bentuk overtourism di Bali. Salah satu usaha penopang sektor pariwisata yang ikut diminati warga negara asing di Bali adalah usaha jasa sewa kendaraan bermotor, baik sewa kendaraan jenis roda 2 maupun roda 4. Ironisnya, WNA dalam menjalankan bisnisnya melalui online dan tidak memiliki izin usaha. Pemerintah Provinsi Bali bahkan menyebut di Kabupaten Badung saja sedikitnya ada 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Di antaranya bahkan tidak memiliki kantor dan tinggal di Bali. Hal inilah yang dikeluhkan Ketut Sudiarke, seorang pemilik usaha persewaan kendaraan yang berlokasi di Jalan Mahendra Data, Denpasar, Bali. Usaha sewa kendaraan yang dikendalikan dan dipasarkan secara online oleh warga negara asing memengaruhi pendapatan usaha serupa yang dijalaninya bersama pengusaha lokal lain. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. In association with
In association with Sejumlah perwakilan Indonesia lolos ke babak kedua turnamen Indonesia Open 2025 dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji. Selamat sore Angga. Angga, bagaimana update terkini di sana menurut pantauan Anda? Sudah berapa wakil Indonesia yang akan lolos ke babak selanjutnya dan bagaimana asa meraih juara di turnamen ini? Ya, selamat sore Ayu, saya tidak bisa mendengar dengan kita. Bahwa hari ini turnamen Indonesia Open 2025 di Istora sudah memasuki hari kedua dan masih memainkan babak pertama atau babak 32 besar. Setelah kemarin Indonesia mampu meloloskan 8 wakilnya dari 12 wakil yang bertanding, hari ini wakil-wakil tuan rumah menurunkan 9 wakilnya dan bisa saya informasikan pagi tadi ada 2 pasangan ganda campuran kita yang bermain di babak 32 besar. Sayangnya salah satu pasangan kita yaitu Dejan Ferdinansyah yang berpasangan dengan Siti Fadia Ramadanti ini harus mengakui keunggulan dari ganda Thailand Dechapo Sutisara dengan skor 18-21 dan 13-21. Namun kekalahan dari Dejan Siti Fadia ini mampu ditembus oleh ganda campuran Indonesia lainnya yaitu Adnan Maulana yang berpasangan dengan Indah Cahyasari. Ini keduanya bahkan mampu memberikan kejutan dengan menumbangkan unggulan pertama di turnamen Indonesia Open kali ini. Pasangan Sang Chunman Se Ying Swet dengan straight game 24-22, 24-22 dan 21-12. Dan baru saja usai tadi pertandingan 2 pertandingan lainnya yaitu di nomor ganda putri di mana pasangan Lani Tria Mayasari yang berpasangan dengan Siti Fadia ini akhirnya mampu melaju ke babak 16 besar setelah menang dari lawannya. Namun kemenangan dari Lani Tria Siti Fadia ini tidak diikuti oleh Komang Ayu yang harus keunggulannya dan tersisih di babak pertama. Dan saat ini tengah berlangsung partai ganda putra antara ganda putra andalan Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang bertemu dengan Denmark, Leo Lundgaard dan Vestergaard. Ini kalau kita berbicara rekor pertemuan keduanya sebenarnya Fajarian ini unggul dengan skor 2-0. Mereka selalu menang di dalam 2 pertemuan mereka sebelumnya dan kemenangan terakhir yang diraih oleh Fajarian ini diraih di Indonesia Masters tahun ini juga di mana saat itu Fajarian menang di babak pertama dan harus melalui pertarungan rubber game 13-21, 21-19 dan 21-11. Harapannya tentu Fajarian dapat kembali mengatasi perlawanan dari ganda Denmark ini dan melaju ke babak 16 besar karena memang nomor ganda putra menjadi salah satu nomor yang menjadi andalan Indonesia demi dapat memenuhi target meraih minimal 1 gelar juara. Dan di nomor ganda putra apabila Fajarian mampu lolos ke babak 16 besar sore ini, ia akan menemani ganda putra Indonesia sebelumnya yaitu Sabar Karyawan Utama yang berpasangan dengan Reza Fahani yang memastikan diri lolos ke babak 16 besar kemarin. Sementara dari nomor tunggal putra yang juga menjadi tumpuan di tuan rumah untuk meraih gelar juara, kita sudah memiliki 2 wakil yang lolos ke babak 16 besar setelah kemarin menang di pertarungan babak pertama. Ada Alwi Farhan, juara dunia junior tahun 2023 dan ada Jonathan Siti. Dan nanti malam kita masih memiliki 1 wakil lagi yang tampil lewat Ciko Auro Wardoyo. Harapannya tentu dapat menemani langkah Jojo dan Alwi yang sudah terlebih dahulu memastikan di babak 16. Selain dari 2 nomor tadi, kita juga masih ada wakil dari ganda campuran, ada pasangan Jafar Felisa dan Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil. Kemudian dari nomor ganda putri ada 4 wakil yang melaju ke babak 16 besar dan tentunya mereka semua dapat melaju hingga ke partai puncak yang rencananya akan hari Minggu 8 Juli. Baik, terima kasih atas update informasi. Indonesia Erlangga Wisnuaji melaporkan langsung dari turnamen Indonesia Open 2025. Pasukan Ukraina melancarkan aksinya pada Rusia dengan meledakkan pilar jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia ke Crimea dengan bom bawah laut. Sementara kebakaran hutan melanda Kanada yang mengakibatkan ribuan warga harus mengungsi. Beginilah momen saat pasukan Ukraina meledakkan pilar jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia ke Crimea dengan bom bawah laut pada Selasa. Ini menjadi serangan ketiga Ukraina terhadap infrastruktur Rusia sejak Februari 2022 silam.
Dinas Kemanusiaan Ukraina SBU menyatakan operasi ini telah menggunakan 1.100 kg bahan peledak yang diledakkan pada pagi hari waktu setempat. Akibat serangan ini, Rusia sempat menutup jembatan Kerch hingga pukul 18.00 waktu setempat. Inilah detik-detik saat rumah trailer terbakar akibat kebakaran hutan di Saskatchewan, Kanada yang terekam kamera warga. Dalam video yang direkam pada 2 Juni lalu itu terlihat api dengan cepat melumat rumah tersebut ketika angin kencang sedang berembus. Asap tebal dari kebakaran rumah juga mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan di 3 provinsi Kanada memaksa ribuan warga mengungsi. Langit di daerah terkena dampak pun diselimuti kabut asap berwarna jingga. Menurut Perdana Menteri Saskatchewan Scott Moe, hingga Selasa sedikitnya 15.000 orang telah mengungsi. Sebuah kecelakaan bus terjadi di wilayah Nuevo Leon, Meksiko pada Selasa. Menurut pemerintah setempat, insiden ini mengakibatkan 11 orang tewas dan 17 orang lainnya mengalami luka. Sebelumnya, bus melaju dari kota Monterrey ke kota Tampico. Sejumlah petugas gabungan pun dikerahkan ke lokasi kejadian untuk membantu proses evakuasi. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Sedikitnya 27 orang tewas dan puluhan terluka akibat tembakan tentara Israel di dekat lokasi pembagian bantuan makanan di Rafah, Gaza. Sudah 3 hari berturut-turut operasi penyaluran bantuan makanan di Gaza memakan korban. Gaza Humanitarian Foundation, sebuah yayasan kemanusiaan untuk Gaza yang didukung Amerika Serikat, mengumumkan di media sosial pada Selasa bahwa penyaluran bantuan akan ditutup sementara pada Rabu untuk menambah stok. Dengan pengumuman itu, warga Gaza diperingatkan agar tidak mendatangi lokasi pembagian bantuan. Namun pada hari yang sama, kekerasan kembali pecah. 27 orang tewas dan puluhan luka-luka akibat peluru Israel di dekat lokasi penyaluran bantuan di kota Rafah. Militer Israel menyatakan pasukan mereka sengaja menembaki sekelompok orang yang menurut mereka berbahaya karena keluar dari jalur antrean yang telah ditentukan dan mendekati posisi tentara. Meski kenyataannya mereka yang tewas adalah warga biasa yang berebut makanan karena kelaparan. 3 hari berturut-turut penyaluran bantuan yang dilakukan oleh GHF selalu memakan korban. Kondisi ini menuai banyak kritik dari dunia internasional, termasuk PBB. Mereka menilai metode penyaluran bantuan yang tidak melibatkan organisasi kemanusiaan resmi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Namun Israel selalu saja membantah sengaja membunuh warga sipil dalam penyaluran bantuan di Gaza. Dan laporan adanya korban jiwa dalam penyaluran bantuan adalah rekayasa kelompok Hamas. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan terkejut dan prihatin atas jatuhnya korban jiwa di lokasi pendistribusian bantuan. Ia mendesak agar penyelidikan yang independen dilakukan atas peristiwa ini. CNN Indonesia Newsroom akan kembali lagi bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Saya Ayu Rahmawati. Sampai jumpa. In association with Pemirsa, ada seorang ibu di Han Yunis, Gaza tampak putus asa saat mengais sisa-sisa tepung dengan kedua tangannya. Ia terhentinya menyebut cukuplah Allah sebagai penolong saya. Selain informasi tadi, satu lagi kami hadirkan pembahasan kami pada sore ini. Presiden Prabowo Subianto ungkap adanya LSM yang dibiayai asing berupaya untuk memecah belah bangsa. Saya Heranov Al-Bashir, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi mengungkap ada pihak asing yang tidak suka melihat Indonesia bersatu dan menjadi kuat hingga upaya mereka membiayai lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengadu domba.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo memiliki informasi lengkap terkait pihak asing yang membiayai LSM itu untuk mendiskreditkan pemerintah. Dalam pidato Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni lalu di Gedung Pancasila Pejambon, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada pihak asing yang tidak suka melihat Indonesia bersatu dan membiayai lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengadu domba. Prabowo kemudian mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu dan tidak lagi saling terpecah belah mengikuti keinginan pihak asing. Mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Seluruh Kepala Kantor Komunikasi Presidenan atau PCO Hasan Nasbi menyatakan Presiden Prabowo memiliki informasi lengkap terkait pihak asing yang membiayai LSM untuk mendiskreditkan pemerintah. Hasan menjelaskan pernyataan Prabowo ini tidak ditujukan kepada seluruh LSM yang ada di Indonesia. Akan tetapi ia mengklaim memang ada sejumlah LSM yang secara sengaja menyebarkan isu-isu tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah. Hal ini diungkapkan Hasan Nasbi pada wartawan di Jakarta Selasa siang. Ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini. Sementara menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan musuh utama bangsa Indonesia bukanlah LSM yang didanai lembaga asing. Usman mengatakan musuh utama bangsa dan yang melumpuhkan negara adalah elit-elit politik yang terlibat korupsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Lalu apa maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal LSM didanai asing pada peringatan Hari Pancasila beberapa waktu lalu? Kita langsung bahas bersama narasumber. Sudah bergabung mengandari dengan Mas Hariko Wibawa Satria selaku tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan juga sudah bergabung Mas Hairil Halim, manajer media Amnesty International Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Hariko terlebih dahulu. Mas Hariko, bisa Anda gambarkan, jelaskan ke kami apa maksud pernyataan Pak Prabowo soal LSM didanai asing? Ya, terima kasih Mas Herano. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sangat menghormati LSM atau NGO yang beroperasi di Indonesia. Pernyataan Presiden Prabowo terkait potensi bahaya LSM yang didanai asing tidak untuk seluruh LSM dan NGO. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sangat memahami bahwa selama ini ada banyak NGO yang berkontribusi positif, yang berperan strategis di berbagai kehidupan masyarakat. Dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa prinsip perjuangan dari Presiden Prabowo adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Nah, terkait yang Mas Heranov tanyakan tadi, ada 2 hal ya yang ditekankan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, pada Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Yang pertama,
belajar dari sejarah, kita harus mengakui bahwa perbedaan kita pernah berhasil dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk mengadu domba kita. Dan itu tidak boleh terulang kembali. Dan kita bersyukur sekarang persatuan bangsa Indonesia sangat kuat. Presiden Prabowo mengatakan ini karena pengabdian para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Prabowo juga mengatakan ini prestasi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang paling penting poin yang kedua ini. Kita tidak boleh tergoda oleh uang dari pihak manapun yang bertujuan membuat keresahan dan kerusuhan di Indonesia. Jadi Presiden kita mengingatkan agar kita tidak menggadaikan kepentingan bangsa Indonesia demi kepentingan pihak lain yang tidak ingin Indonesia kuat dan maju. Jadi jangan menggunakan persatuan bangsa demi uang yang kita dapatkan dari pihak-pihak lain. Ya, Begitu, Mas. pada momen mana ya kita ini diadu domba oleh asing? Dalam momen apa ya? Bisa Anda jabarkan mungkin ke kami sehingga menangkap poin itu, Mas Ariko. Ya, Presiden sudah menyampaikan pada hari lahir Pancasila, kita sudah lihat sejarah bangsa kita ini. Ya, kalau kita perhatikan dulu kan kita tidak sebanyak ini jumlah penduduknya, tapi di masa lalu, di masa penjajahan kita berhasil diadu domba. Nah, sekarang kita ini jauh sangat besar ya. Kita negara keempat yang terbesar di dunia. Jadi jumlah penduduk kita 285 juta. Ini yang terbesar yang keempat di planet bumi ini. Kita punya 1.340 suku bangsa, banyak sekali, ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, bahkan kita punya 718 bahasa daerah, 38 provinsi, 514 kota kabupaten, 7.000, mungkin lebih kurang 7.300 ya kecamatan, ada 84.050 desa, itu belum jumlah pulau. Jadi kita ini sangat-sangat majemuk sekali. Maka adalah hal yang sangat wajar, sangat pantas, bahkan perlu disampaikan oleh Presiden pada hari lahir Pancasila. Mari sama-sama kita menjaga persatuan, dan Presiden juga mengingatkan agar kita tidak membenci siapapun dan mencintai seluruh manusia apapun latar belakangnya. Jadi ini lebih kepada kewaspadaan. Karena ada data yang menunjukkan, data ini sangat penting sekali, yaitu laporan resiko global tahun 2025 yang dirilis World Economic Forum. Itu disampaikan ya, bahwa di antara 5 ancaman atau 6 ancaman yang teratas yang dihadapi di dunia ini adalah polarisasi sosial, dan yang keempat bahkan disampaikan di situ ancaman misinformasi dan disinformasi. Apalagi sekarang ada AI. AI ini banyak manfaatnya tetapi juga sangat berbahaya. Ini saya kasih contoh yang gampang. Misalnya kemarin ada Ka'bah itu dikelilingi oleh perempuan-perempuan, ternyata itu AI. Itu kan berbahaya sekali, bisa mengadu domba antar umat beragama. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi ancaman. Bahkan diprediksi di tahun 2027 disinformasi dan misinformasi akan menjadi ancaman nomor 1 di dunia ini. Nah, itu yang diingat kita harus menjaga persatuan. Saya tangkap poinnya. Silakan direspon Mas Hairil dengan statement tadi. Apakah benar ada LSM yang sengaja untuk memecah belah bangsa kita? Ya, terima kasih. Mas, jadi sebenarnya dari penjelasan Pak Ariko tadi, saya agak bingung juga mendengarkan penjelasan ada kata kunci mengadu domba, ada juga menggadaikan kepentingan menggadaikan kepentingan untuk kepentingan lain. Jadi penjelasan dari pidato Pak Presiden tersebut sebenarnya belum jelas diklarifikasi apa maksudnya. Jadi kita hanya bisa menebak-nebak tanpa tahu sebenarnya apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Tapi kalau kita melihat pidatonya Pak Prabowo sendiri itu spesifik
Pak Presiden itu menyebut 3 sektor, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Nah, kalau kita melihat 3 sektor ini, 3 sektor inilah di mana Indonesia mendapatkan rekor yang buruk, tidak bagus. Jadi artinya penegakan demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan juga kebebasan pers di Indonesia ini berada dalam titik yang tidak baik-baik saja di Indonesia. Oleh karena itu kami menganggap bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini Pak Presiden untuk memperbaiki ketiga sektor ini, maka harus ada yang dikambing hitamkan untuk dijadikan musuh bersama, yaitu dalam hal ini mungkin merefer kepada LSM asing yang berorientasi di sektor hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan pers. Itu yang kita bisa tangkap. Termasuk juga LSM Anda, apakah Anda merasa ini disenggol oleh pemerintah? Anda akan bergerak di bidang HAM ini, Mas Hairil? Kami NGO ya LSM yang bergerak di sektor HAM, dan fokusnya untuk menyuarakan suara ketika ada pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kalau suara dari NGO LSM HAM mengkritik terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dianggap sebagai suatu tindakan untuk memecah belah bangsa, itu saya kira itu suatu mindset yang salah yang harus dikoreksi, bahwa kritik dianggap sebagai upaya untuk memecah belah bangsa ataupun mendiskreditkan pemerintah. Itu suatu mindset yang salah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah. Kritik itu penting untuk membangun kebijakan yang lebih bagus ke depannya. Baik. Saya ke Mas Hariko lagi. Mas Hariko, mungkin kalau dari 3 sektor, demokrasi, HAM, kebebasan pers, ini tidak sekali untuk berupaya untuk memecah belah bangsa. Tapi mungkin gambarannya adalah pemerintah tidak siap dikritik dengan 3 sektor tadi. Ya, pemerintah sangat siap dikritik karena kritik itu sangat baik ya untuk perbaikan. Bahkan Presiden mengakui bahwa masih banyak korupsi, masih banyak manipulasi. Sangat penting sekali kritik-kritik. Bahkan orang hari ini bangun tidur, kemudian langsung memposting, mengkritik pemerintah pun semuanya sangat-sangat terbuka, sangat-sangat bebas. Ada mahasiswa yang mengedit foto presiden yang sudah jauh sebetulnya bukan lagi kritik, itu juga tidak dipenjarakan. Kemudian ada yang menyebut presiden dengan nama hewan juga tidak ada masalah. Semua kritik-kritik sangat bebas, kita sangat terbuka, dan kita sangat berterima kasih sama Mas Hairil, termasuk sama CNN, karena begini, karena kalau tidak ada kritik, kalau tidak ada saran, itu dikhawatirkan nanti pemerintah merasa yang kita lakukan ini sudah baik-baik saja. Nanti ujungnya malah kita pakai baju oranye, ditangkap kejaksaan atau ditangkap KPK. Justru sangat dibutuhkan sekali kritik dan saran. Tidak ada sama sekali upaya-upaya untuk membungkam kritik dan lain sebagainya. Silakan, sangat diperlukan. Oke, dibuka saja datanya Mas Hariko. Siapa saja LSM yang benar-benar wujud nyata mendiskreditkan pemerintah dari 3 sektor tadi, dari HAM, demokrasi, dan kebebasan pers. Disebutkan saja siapa saja LSM-nya. Ya, tentunya pemerintah sudah memiliki data terkait hal tersebut. Namun apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, pada hari lahir Pancasila kemarin, penekanannya lebih kepada mengingatkan kita tentang lahirnya Pancasila, kemudian pentingnya kita itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bahkan Presiden Prabowo pernah mengatakan berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia. Maksudnya adalah bertuhan, beragama, harus membuat kita semakin menghormati seluruh manusia apapun latar belakangnya. Jadi menjaga persatuan, menghormati hasil rapat, kemudian membuat kita semakin semangat berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mengenai tadi menjadikan kambing hitam, kami ingin meluruskan, tidak ada yang akan dijadikan kambing hitam. Sejauh ini ya Presiden kita sangat menghormati para petani, dan bahkan kita lihat ya selama lebih kurang 7 bulan kita sudah
apa yang belum pernah kita capai selama 56 tahun. Hari ini cadangan beras pemerintah sudah 4 juta ton. CKG, cek kesehatan gratis juga 7,8 juta. Ini setara dengan jumlah penduduk di negara lain mungkin ya. Kalau MBG sekarang sudah 4,5 juta. Sudah 65.000 lapangan pekerjaan dibuka. Kemudian sudah lebih kurang 9 juta orang tua merasakan manfaatnya. Tapi sekali lagi tadi kan yang disampaikan Bang Usman benar, salah satu musuh utama kita adalah korupsi. Jadi kami juga terima kasih diingatkan Usman Hamid. Baik. Nanti akan juga dijabarkan oleh Mas Hairil ya, bagaimana kemudian peran besar apa saja yang sudah diberikan ke publik ini, ke Indonesia dari Amnesty International, karena juga statementnya dari Pak Prabowo, ada juga beberapa LSM yang sudah punya kontribusi. Nanti akan dijawab oleh Mas Hariko, dan kami juga masih bersama dengan Mas Hairil nanti usai jeda maghrib. Pemirsa, kami harus jeda, tetap sama kami di CNN Indonesia Newsroom. In association with Kami lanjutkan dialog dalam segmen terakhir bersama dua narasumber membahas tema Presiden Prabowo mengungkap adanya LSM yang diduga dibiayai asing untuk memecah belah bangsa. Saya ke Mas Hairil. Mas Hairil, kalau Anda katakan tidak ada LSM yang berniat untuk memecah belah bangsa, lantas apa peran besar yang sudah diberikan ke bangsa ini, Mas Hairil? Jadi kalau dari kami Amnesty sendiri, kita setiap tahun menerbitkan laporan terkait situasi HAM di Indonesia dan juga bagaimana hubungannya antara situasi HAM di dunia dan Indonesia. Selain itu kami juga secara reguler menerbitkan laporan-laporan terkait suatu pelanggaran HAM khusus, pelanggaran HAM kebebasan berekspresi maupun kasus-kasus pembunuhan di luar hukum di Papua. Itu semua beserta rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah. Namun memang sayangnya hampir mayoritas dari rekomendasi-rekomendasi yang kami keluarkan itu memang tidak dijalankan oleh pemerintah. Inilah yang membuat core hak asasi manusia Indonesia di Indonesia ini mendapat nilai buruk, sehingga banyak sorotan dunia ke sana, dan mungkin sekarang merasa bahwa kritikan dalam sektor hak asasi manusia ini dianggap sebagai upaya mendiskreditkan pemerintah Indonesia, padahal sebenarnya itu suatu langkah upaya untuk memberikan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia, bukan tidak harus dipandang sebagai upaya pecah belah bangsa ataupun sebagai upaya untuk mendiskreditkan pemerintah. Jadi pemerintah seharusnya mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang kami keluarkan, bukan malah sekarang mencari kambing hitam terhadap segala permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Langsung dijawab Mas Hariko, kenapa tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah rekomendasi tadi oleh Amnesty International? Ya, terima kasih Mas Heranov. Sekali lagi, pemerintah tidak pernah mencari kambing hitam seperti yang bukan. Kemarin momentumnya Hari Lahir Pancasila. Sekali lagi Presiden mengingatkan bahwa kita ini bangsa yang besar. Mari sama-sama kita jaga persatuan. Dan Presiden juga mengingatkan bahwasanya kalau kita belajar dari sejarah, kita harus mengakui bahwa perbedaan kita pernah berhasil dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk mengadu domba kita. Jadi kritik dari manapun, bahkan dari media, dari jurnalis, dari wartawan, itu jauh sangat bermanfaat sekali. Kita ini manusia biasa, kita bukan malaikat. Kita semua di pemerintahan juga berpotensi menjadi koruptor, menyalahgunakan jabatan. Oleh karena itu kritik-kritik dan saran itu sangat penting biar kita meninggalnya bukan dianggap sebagai koruptor gitu loh, atau orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Jadi kami justru sangat berterima kasih kepada para LSM, saudara-saudara kami di NGO yang terus mengingatkan, yang terus mengkritik. Itu sangat diperlukan. Tidak ada larangan untuk hal tersebut, malah kami mengundang kritik-kritik dan sarannya itu untuk mengingatkan. Dan saya yakin seluruh ibu dan bapak kita di Kabinet Merah Putih sangat bersyukur selalu diingatkan oleh Presiden.
Karena Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, tidak ingin, benar-benar tidak mau orang-orang yang telah dipilih oleh beliau itu menyakiti masyarakat dengan melakukan korupsi atau berniat untuk korupsi. Jadi terima kasih Mas. Terima kasih Mas Heranov dan teman-teman. Ya, respon Mas Hairil statement tadi, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya tidak, sekali lagi tidak menjawab statement dari Pak Prabowo tersebut. Jadi kalau memang kritik dari LSM itu bukan merupakan upaya pecah belah, jadi seharusnya Pak Prabowo malah harus mengapresiasi LSM yang bergerak di sektor hak asasi manusia, demokrasi dan juga kebebasan pers, bukan malah membuat statement-statement yang seperti kita dengar kemarin itu semacam melempar bola panas dan bisa diinterpretasikan dalam bentuk apa aja oleh orang-orang yang berada di publik. Baik. Semoga bisa ditangkap ya poinnya Mas Hariko ya. Masukan dari Mas Hairil tadi perlu diingat sudah ada kontribusi dari Amnesty International untuk perannya sangat besar terhadap Republik ini, memberikan rekomendasi. Mas Hariko, dicatat itu nanti untuk menjadi masukan ke depan. Jangan sampai tidak menerima masukan begitu ya Mas Hairil ya. Karena pemerintah harus siap diberikan masukan begitu. Terima kasih untuk waktu berdua, sayang sekali waktu kita pendek sekali. Terima kasih untuk berdialog dengan kami di Newsroom. Ada Mas Hairil Halim, manajer media Amnesty International Indonesia, dan juga Mas Hariko Wibowo Satria, selaku tenaga ahli utama kantor komunikasi Kepresidenan Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih Mas Hairil. Terima kasih. Ke informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta meresmikan rute baru Trans Jabodetabek jurusan Sawangan Depok Lebak Bulus. Kehadiran rute baru Trans Jabodetabek ini dengan tarif yang terjangkau diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi hingga menurunkan tingkat kemacetan serta polusi udara. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah meresmikan rute baru Trans Jabodetabek Sawangan Lebak Bulus di halte bus Transjakarta Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Peresmian rute baru Trans Jabodetabek dengan nomor D41 ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jakarta untuk menghadirkan layanan transportasi umum yang optimal bagi seluruh warga kota dengan daerah penyangga. Bang Dul, sapaan akrab Rano Karno, meyakini kehadiran rute baru Trans Jabodetabek dengan tarif yang terjangkau dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi hingga menurunkan tingkat kemacetan serta polusi udara di Jakarta. Mari kita bersama-sama kurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa menurunkan tingkat kemacetan dan juga mengurangi polusi udara. Kehadiran rute baru Trans Jabodetabek ini diapresiasi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Ia optimistis rute baru Trans Jabodetabek D41 ini dapat membantu mengurai kepadatan di Jalan Raya Sawangan yang terkenal dengan kemacetannya. Chandra pun meminta masyarakat Kota Depok yang beraktivitas di Jakarta dapat beralih menggunakan transportasi umum seperti Trans Jabodetabek D41 yang aman dan juga nyaman. Dan bersama ini kami juga menghimbau kepada masyarakat Kota Depok yang selama ini beraktivitas di Jakarta untuk beralih ke transportasi umum. Kami pastikan, tadi saya sudah naik sendiri, saya naik Transjakarta D41, nyaman, aman, dan membahagiakan. Sejumlah warga juga turut mengapresiasi rute baru Trans Jabodetabek D41 ini. Jadi pas tahu ada Trans Jabodetabek ke Lebak Bulus dari Sawangan itu lumayan membantu, ongkosnya juga murah ya Kak ya, jadi lumayan memangkas banyak waktu, apalagi ini lewat tol ya. Trans Jabodetabek rute D41 Sawangan Lebak Bulus menempuh jarak 43 km dengan tarif yang dipatok hanya Rp2.000 mulai pukul 5 hingga 7 pagi dan Rp3.500 untuk pukul 7 pagi hingga 10 malam. Saat ini jumlah bus yang melayani rute tersebut baru tersedia 10 unit dengan 6 titik pemberhentian di Jakarta dan 5 titik di luar Jakarta. Di mana waktu tempuh dalam sekali perjalanan pulang pergi diperkirakan mencapai 150 menit pada jam sibuk dan 70 menit pada waktu di luar jam sibuk. Rizky Tiar Yahya, Jakarta. Yang tengah ramai pemirsa, ada seorang warga negara Indonesia asal Pamekasan yang ingin naik haji secara ilegal meninggal dunia di tengah gurun pasir untuk menghindari pengejaran petugas hingga alami dehidrasi. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI saat meninjau pemondokan jemaah haji Indonesia di Sektor 7 Mekah, Arab Saudi pada Selasa pagi mendengar keluhan beberapa jemaah haji tentang kartu nusuk
yang belum keluar dan banyak jemaah haji yang terpisah dari keluarga karena sistem syarikah. SM, warga negara Indonesia asal Belumbungan Pamekasan, ditemukan meninggal dunia di gurun pasir Arab Saudi saat hendak menunaikan ibadah haji secara tidak prosedural atau ilegal. Sebelum berangkat, tepatnya sekitar pada tanggal 25 April 2025 lalu, ia sempat ditegur oleh rekannya agar lebih bersabar mengikuti jalur resmi, namun korban yakin niatnya berjalan aman dan lancar. Diduga korban berangkat haji secara ilegal menggunakan visa ziarah jasa travel. SM yang juga merupakan seorang dosen di salah satu Universitas Islam Madura rupanya mengalami kendala dalam perjalanan. Saat berada di Arab Saudi, ia menghindari kejaran petugas dengan melewati gurun pasir hingga akhirnya pada 27 Mei, SM ditemukan meninggal dunia di tengah gurun pasir bersama dua temannya, C dan S, yang sudah dalam kondisi lemas akibat dehidrasi. Korban ditemukan usai terpantau drone petugas setempat yang melakukan patroli. SM meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Sebelum meninggal, SM bersama 10 WNI lainnya sudah sempat terjaring razia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Jeddah. Adanya kejadian tersebut, Konjen Yusron Ambari mengimbau agar seluruh warga Indonesia tidak tergiur akan ajakan mengikuti haji secara non-prosedural yang melanggar hukum dan membahayakan jiwa serta sangat berisiko. Semuanya sudah dibawa langsung ke rumah sakit di Jeddah. 2 orang WNI sudah mendapatkan perawatan dan setelah itu dilepas kembali di Jeddah. Sementara 1 WNI dengan inisial SM saat ini sedang dalam proses pemakaman. KJRI terus memantau dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemakaman almarhum. Dalam kunjungan Ketua Tim Pengawas Haji sekaligus Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, jemaah haji di Pemondokan Sektor 7 Mekah, Arab Saudi, sejumlah calon haji mengeluhkan kartu nusuk yang belum keluar dan terpisah dengan anggota keluarga akibat beda syarikah. 10 hari terpisah. Lansia. Jadi itunya ikut ke sana. Ikut sama saya. Kan 5, harusnya kan 4, 5. Oke. Kan di sini. Lansia ya Pak? Ini pakai roda itu umurnya 82 tahun. Keluhannya hingga hari ini Bu? Ya, belum dapat kartu nusuk. Belum dapat kartu nusuk. Terus selama ini kalau keluar gimana? Pernah diperiksa atau gimana Bu? Untuk nih? Takut. Takut dikeluarkan. Selasa pagi waktu Arab Saudi, tim pengawas terbagi dalam beberapa tim untuk memantau berbagai lokasi atau sektor penginapan calon jemaah haji asal Indonesia. Kebanyakan calon jemaah haji mengeluhkan perubahan sistem pelayanan menjadi syarikah. Juga seperti tadi berbasisnya dari daerah, sehingga satu kloter itu ditangani oleh satu syarikah, tidak terpecah-pecah sampai 5 syarikah. Kami saja pengalamannya di Karom 1 ini punya anggota yang utuh hanya 17. Kemudian yang lain sisanya terpencar di masing-masing hotel di Mekah ini yang cukup ya mungkin bagi kita jauh, tidak tahu tempatnya bahkan. Nah, sehingga itulah permasalahan menggunakan syarikah. Calon haji asal Indonesia sendiri mulai diberangkatkan menuju puncak haji Arafah Musdalifah Mina mulai 7 Zulhijjah atau 4 Juni 2025. Tim Liputan CNN Indonesia. Selama musim keberangkatan haji tahun 2025 ini, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah menggagalkan keberangkatan sebanyak 719 calon jemaah haji ilegal. Mereka teridentifikasi menggunakan visa haji, kerja temporer, dan memanfaatkan negara transit bebas visa untuk menunaikan ibadah haji secara non-prosedural. Pada periode 23 April hingga 31 Mei 2025, sebanyak 719 orang dicegah berangkat ke Tanah Suci secara tidak resmi. Para jemaah ini berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Makassar, Medan, dan Jakarta. Mereka menggunakan modus transit ke negara-negara bebas visa seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, kemudian melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi dengan visa kerja temporer bukan visa haji. Biaya yang mereka keluarkan untuk nekat berhaji lewat jalur ini mencapai 139 hingga 175 juta rupiah per orang. Sebagian besar terdeteksi dari ciri fisik
dan atribut yang menyerupai jemaah calon haji, namun ada juga yang berkamuflase sebagai wisatawan. Proses identifikasi dilakukan lewat wawancara dan pemeriksaan dokumen lebih dalam oleh petugas imigrasi, apalagi setelah pemerintah Arab Saudi membatalkan visa haji furoda Indonesia. Petugas imigrasi baik dari Indonesia maupun Arab Saudi menjadi lebih ketat melakukan pemeriksaan administrasi. Sedangkan yang lainnya, Pak, ada modus yang digunakan seperti mereka berangkat layaknya penumpang umum yang ingin berwisata atau liburan dengan tujuan negara-negara di ASEAN, yaitu negara bebas visa, seperti ke tujuan Kuala Lumpur, tujuan Singapura, Bangkok. Mereka tentunya akan sangat sulit kami identifikasi. Apalagi mereka berangkat seperti layaknya turis wisatawan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang non ibadah, sehingga dari situ kemungkinan itu mereka ada yang bisa lolos karena memang kami tidak bisa tunda keberangkatannya untuk tujuan berlibur, akan tetapi ada juga yang berhasil kami tunda ketika ditemukan oleh petugas hasil interview mereka menggunakan visa non haji tujuan Saudi Arabia. Mendekati Hari Raya Idul Adha, perajin pisau atau pandai besi di Boyolali, Jawa Tengah panen rezeki. Permintaan pembuatan dan reparasi pisau meningkat hingga 10%. Beberapa hari menjelang Idul Adha, para pandai besi di Pasar Pengging Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah kebanjiran permintaan pembuatan dan reparasi pisau. Mereka semakin sibuk membuat pisau ukuran kecil hingga sedang. Selain memesan pisau baru, warga yang datang ke pandai besi ini rata-rata ingin mengasah kembali pisau mereka agar lebih tajam saat digunakan untuk memotong hewan kurban. Ada berapa pisau, Bu? Dua. Buat tulangan sama buat daging. Masih sendiri ya, Bu? Iya, masih sendiri. Memang harus tajam? Iya, harus tajam. Kalau nggak tajam nanti tangannya. Permintaan pembuatan pisau pun naik 10% jika dibandingkan dengan hari biasa. Dalam sehari, para pandai besi mampu membuat puluhan pisau dengan berbagai bentuk. Kalau yang karat-karat itu bisa bersih jadi baru lagi, bisa tajam, bisa tajam lagi. Ya kalau itu, kalau majit itu kalau sedikit 10 biji, itu pasti ya. Kalau untuk biaya servis pisau mulai dari Rp30.000 hingga Rp50.000 sesuai dengan kondisi pisau. Sedangkan pisau potong dijual antara Rp300.000 hingga jutaan rupiah berdasarkan bentuk serta ukuran pisau. Dan di momen Idul Adha, para pandai besi bisa meraup omset hingga Rp1,5 juta setiap harinya. Tak hanya pisau, permintaan arang batok kelapa juga melonjak hingga 1 ton per harinya. Seperti yang dialami produsen arang batok di Tangerang Selatan, Banten. Meski demikian, tingginya permintaan masyarakat yang bersiap mengolah daging kurban menjadi tantangan bagi industri rumahan arang batok. Beberapa produsen justru menghadapi kendala serius, yakni keterbatasan bahan dasar. Tempurung kelapa yang menjadi bahan pembuatan arang menjadi langka. Jumlahnya tidak sebanding dengan permintaan pasar yang tinggi. Sehingga dampaknya harga arang di tingkat konsumen menjadi lebih mahal. Sebelumnya harga arang Rp10.000, kini dijual Rp12.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia. In association with Benyamin S Awards resmi diluncurkan pada Rabu 3 Juni 2025 di Balai Kota Jakarta oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta serta perwakilan keluarga Benyamin Sueb. Putra Benyamin, Bim Triani, mengungkap keluarga menyambut baik penggunaan nama Benyamin Sueb sebagai sebuah ajang penghargaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua. Nama seniman Betawi Benyamin Sueb kembali digaungkan melalui ajang penghargaan Benyamin S Award yang resmi diluncurkan pada Rabu 3 Juni 2025 di Balai Kota Jakarta.
Benyamin S. Award tak hanya menjadi penghormatan kepada almarhum Benyamin Sueb sebagai tokoh Betawi legendaris yang dikenal atas kontribusinya dalam seni dan budaya Jakarta, tetapi juga memaknai nama besar Benyamin sebagai singkatan dari bersih, nyaman, indah, dan sejahtera yang menjadi 4 pilar utama dalam penghargaan yang ditujukan bagi kelurahan-kelurahan di Jakarta. Secara khusus, kami ingin memberikan apresiasi dan sekaligus rasa terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan izin kepada pemerintah DKI Jakarta, Balai Kota untuk menggunakan nama Benyamin Sueb Award ini. Dan sebagai latar belakang, nama ini kami pilih, yang memilih saya dan Bang Dul secara langsung ketika kami debat pertama pada waktu itu, dan ternyata memang inilah yang memberikan dorongan psikologis bagi saya dan Bang Dul, kemudian alhamdulillah bisa memimpin Jakarta. Dan mudah-mudahan Benyamin S. Award ini tidak hanya di era pemerintahan kami, akan ada selamanya kan. Dua putra Benyamin Sueb, Bim Triani dan Beni Pandawa ikut hadir dalam peluncuran Benyamin S. Award. Momen menarik juga terjadi saat Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tak mampu membendung rasa harunya saat prosesi peluncuran acara. Tadinya Pak Gub minta saya memberikan sambutan, saya nggak mau. Pasti mata ngembang, tuh kan? Artinya berhasillah dia. Ngimpi berdua sama si Dul, duduk di atas sampah, mikirin tentang Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili keluarga besar Benyamin Sueb, putra ketiga Benyamin, Bim Triani Benyamin, menyambut positif penggunaan nama Benyamin Sueb sebagai penghargaan prestisius di Jakarta. Bim juga menyebut barang-barang milik mendiang Benyamin sebagian telah didistribusikan untuk taman dan museum Benyamin Sueb agar budaya dan kesenian Betawi dapat semakin lestari. Tepuk tangan buat kedua Pak Gubernur kita, Pak Pramono dan juga Bang Dul. Ini sangat berharga buat kami, keluarga besar Benyamin S. Kita keluarga itu tidak masalah. Kita ridho sekali nama ini digunakan oleh pemerintah daerah. Kalau barang-barangnya sendiri itu kita sudah kontribusi ke Jakarta kepada pemerintah daerah. Ada namanya Benyamin Taman Benyamin Sueb, yaitu museumnya ada di situ. Sekarang Pak Pramono selaku Gubernur dan Bang Dul Wakil Gubernur melaunching Benyamin S. Award, dan ini tidak saja untuk pada periode sekarang tetapi yang akan datang ini luar biasa sekali. Benyamin S. Awards menargetkan ratusan kelurahan di Jakarta sebagai peserta untuk dipetakan berdasarkan kriteria lingkungan dan kualitas hidup. Di antaranya meliputi kelurahan bebas sampah, kelurahan bebas kumuh, kelurahan hijau, dan kelurahan sejahtera. Pemenang akan diumumkan pada 31 Oktober mendatang bertepatan dengan Hari Kota Sedunia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Berikutnya kita ke mancanegara, pemirsa. Ada seorang ibu di Han Yunis, Gaza tampak putus asa saat mengais sisa-sisa tepung dengan kedua tangannya. Sambil memungut tepung yang bercampur tanah ini, ibu ini tidak hentinya menyebut cukuplah Allah sebagai penolong saya. Ibu ini juga mengutuk tindakan Israel yang membuat warga Palestina kelaparan. Di tengah kondisi kelaparan warga Gaza, ibu ini meminta pertanggungjawaban negara-negara Arab. Sejumlah organisasi PBB memperingatkan akan kelaparan tanpa peningkatan bantuan yang masuk ke wilayah tersebut, mengingat masih adanya blokade dari militer Israel. Sementara itu, Persatuan Bangsa-Bangsa mengutuk serangan terhadap para pencari bantuan di Gaza, meminta investigasi segera dilakukan. Nah, sementara di Asia, Korea Selatan telah memiliki presiden baru yang berjanji akan segera berdialog dengan Korea Utara dalam mewujudkan perdamaian. Berikut informasinya untuk Anda.
Sekretaris Jenderal PBB melalui juru bicara PBB, Stefan Dujarric, mengutuk hilangnya nyawa dan cedera yang dialami oleh warga Palestina saat mencari bantuan di Gaza. Warga sipil mempertaruhkan nyawa mereka saat mencoba mendapatkan makanan. Sebelumnya, pejabat kesehatan Palestina menyatakan sedikitnya 27 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka saat mencoba menjangkau lokasi pendistribusian bantuan. Selasa 3 Juni 2025, PBB menyerukan bahwa warga Palestina memiliki hak dasar untuk mendapatkan makanan yang cukup dan terbebas dari kelaparan. Pada momen yang sama, Persatuan Bangsa-Bangsa juga mendesak penyelidikan independen atas peristiwa ini dan para pelaku dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, Amerika Serikat mengkritik laporan media massa internasional mengenai laporan pemberitaan kematian pencari bantuan di Gaza. Gedung Putih mengklaim bahwa pemberitaan mengenai jumlah korban dan pihak yang menembaki tidak presisi. Bahkan, Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyebut warga dunia harus berhati-hati mencermati berita yang bisa berujung misinformasi. Amerika Serikat mengaku akan memeriksa fakta dan melakukan penyelidikan terkait peristiwa mengerikan ini. Pemerintah Prancis berencana mengeluarkan larangan merokok di tempat umum seperti di pantai, taman, di luar sekolah, dan lokasi lainnya pada Juli mendatang untuk melindungi anak-anak. Larangan merokok oleh Prancis bersamaan dengan negara-negara Eropa lain yang semakin menghindari rokok. Diperkirakan kebijakan tersebut akan dilakukan mulai 1 Juli di area pantai, taman dan kebun umum, area sekolah, halte bus, dan fasilitas olahraga. Awal kebijakan ini adalah adanya catatan buruk dari Kementerian Kesehatan setempat bahwa kebiasaan merokok membunuh sekitar 200 orang setiap hari di Prancis. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan ini oleh Observatorium Prancis untuk Tren Narkoba dan Kecanduan, kebiasaan merokok di Prancis berada pada titik terendah dalam sejarah. Ditemukan bahwa kurang dari 1/4 orang berusia 18 sampai 75 tahun merokok setiap hari. Salah satu negara di Eropa yang telah menjalankan kebijakan serupa adalah Inggris. Inggris mengumumkan larangan merokok tahun lalu. Beberapa wilayah Spanyol telah melarang merokok di pantai, sementara Swedia telah melarang merokok di teras restoran luar ruangan, halte bus, peron kereta api, dan halaman sekolah sejak tahun 2019. Dari benua Asia, Korea Selatan resmi memiliki presiden terpilih baru. Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang berhaluan liberal terpilih sebagai presiden. Kemenangan mantan advokat hak asasi manusia ini dipastikan melalui hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional pada hari Rabu. Dari total 94,4% suara yang telah dihitung oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional pada Rabu tengah malam, Yi memperoleh 48,8% suara dan pesaing utamanya Kim Mun-soo dari Partai Kekuatan Rakyat beraliran konservatif memperoleh 42% suara. Setelah melihat hasil exit poll malam kemarin, ratusan pendukung Lee Jae-myung merayakan kemenangan jagoannya sebagai Presiden Korea Selatan ke-21. Saat menemui pendukungnya, Lee mengumumkan bahwa ia akan berusaha berdialog dengan Korea Utara untuk mewujudkan persatuan bangsa yang ia inginkan. Kemenangan Yi akan menjadi awal dari perubahan besar politik di negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia itu setelah reaksi keras terhadap darurat militer yang menjatuhkan presiden terdahulu Yoon Suk Yeol, rival yang mengalahkan Yi dalam pemilihan umum tahun 2022. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pemirsa di CNN Indonesia Newsroom pada hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.
In association with